Vortex Series akhirnya merilis lini terbaru mereka di mouse gaming, yaitu di lini harga 300 ribuan setelah mereka merilis dari Vortex Series Inno X2 dan juga Inno X1 yang lalu. Sekarang mereka mendatangkan mouse terbarunya mereka di harga 300 ribuan saja. Kira-kira seperti apa mouse-nya? Tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi bersama aku Jujur. Di sini kita akan mereview sebuah mouse dari Vortex Series, yaitu Oni R1. Oni R1 sendiri ini baru banget dirilis oleh Vortex Series dan ini menggunakan sensor yang berbeda di antara teman-temannya di harga yang sama. Jadi langsung kita unboxing aja kira-kira apa saja isi di dalam box Vortex Oni R1 ini. Oke, isi dari boxnya sendiri di sini kita mendapatkan kabel USB Type-C to USB Type-A yang sudah berkualitaskan bagus. Di sini sudah menggunakan fleksibel paracord, jadi sudah fleksibel dan cocok untuk kalian pakai jika kalian ingin menggunakan mode wired-nya. Lalu di sini kita juga mendapatkan grip tape dengan desain yang mirip dengan Inno X2 yang terakhir kita review juga. Lalu di sini kita juga mendapatkan cadangan mousepad yang sudah berbahankan PTFE. Lalu di sini kita juga mendapatkan buku manual dari Vortex Series Oni R1 ini. Oke, di sini kita juga mendapatkan mouse-nya yaitu Vortex Series Oni R1. Di sini kita mendapatkan mouse Oni R1 yang berwarnakan putih. Untuk pilihan warna di sini untuk Oni R1 ada dua pilihan warna, yaitu pilihan warna putih dan juga hitam. Langsung kita bahas saja dari mouse-nya nih. Dari build quality-nya sendiri bisa dibilang mouse Oni R1 ini memiliki finishing yang matte, tapi matte finishnya ini tidak yang rubbery, jadi masih sangat nyaman untuk dipakai. Lalu untuk shape-nya dari Oni R1 di sini menggunakan shape yang ergonomik, jadi tidak menggunakan shape yang ambidextrous, melainkan di sini Oni R1 menggunakan shape yang ergonomics. Dan untuk shape yang ergonomiknya sendiri ini menurutku sudah cukup bagus, dan di sini bisa dilihat untuk di bagian HAM-nya ini lumayan sedikit besar di bagian tengah. Jadi bisa dibilang kalau kalian tidak menyukai HAM yang sedikit tinggi ini dan juga besar ini, mungkin Oni R1 bukan pilihan bagi kalian. Namun jika kalian menyukai dengan desain Oni R1 ini, desainnya ergonomis, mungkin kalian bosan dengan desainnya ambidextrous, karena memang ambidextrous itu emang lebih simetris ya. Kalian butuh yang lebih ergonomis, bisa banget nih Oni R1 menjadi pilihan di harga 300 ribuan. Untuk posisi tombolnya di sini sangatlah mirip dengan mouse-mouse yang lain. Dapat dilihat di sini di bagian atas ada klik kanan dan klik kiri, lalu scroll wheel-nya di sini menggunakan TTC encoder. Lumayan cukup responsif dan cukup tactile. Lalu di sini ada tombol DPI di bagian tengah terjepit di antara klik kanan dan juga klik kiri. Lalu di bagian kiri ada tombol macro button yang bisa kalian custom menggunakan software yang mereka berikan. Lalu di bawah makro buttonnya di sini dapat terlihat ya, di sini dituliskan Oni R1 dan ini fontnya bagus sih guys. Lalu dapat kita lihat di bagian bawah di sini ada PTFE fit ya yang masih ada tulisan remove-nya. Jadi ini kalian remove dulu kalau sebelum kalian pakai. Lalu di sini ada tulisannya. Lalu di sini ada switch. Ada switch on off ya, bener banget. Vortex Oni R1 ini sudah menganut multi connection 3-in-1, jadi sudah menggunakan Bluetooth dan juga 2,4 GHz. Nah, di sebelah kirinya ini, di sebelah kiri sensor ini ada tombol tambahan. Ini fungsinya untuk menggunakan versi Bluetooth-nya. Jadi kalau kalian mengaktifkan Bluetooth-nya, di sini tombol memori ini bisa digunakan untuk switch dari device satu dan juga device yang kedua. Jadi mouse ini mempunyai memori untuk menyimpan dua device Bluetooth secara bersamaan. Jadi kalau kalian misal sedang menggunakan laptop lalu mau pindah ke tablet, itu tinggal diklik saja di tombol bagian bawah ini. Lalu di bagian bawah di sini diberikan 2,4 GHz dongle storage-nya. Jadi di sini ada storage-nya, lalu di bagian bawahnya ada mousepad PTFE-nya lagi. Lalu untuk spesifikasinya sendiri, di sini kalau dibandingkan teman-teman yang lainnya, di sini kita di studio memiliki masih ada Nova dari Press Play, lalu juga Noir M1 Lite yang sama-sama ada di pasar harga 300 ribuan. Namun untuk Oni R1 ini dia menggunakan sensor yang berbeda, yaitu Oni R1 ini menggunakan sensor dari PixArt PMW 3311. Nah, sensor ini memang bisa dibilang lebih baik performanya dibandingkan
PixR 3325. Lebih baiknya sendiri terutama ada di bagian DPI range-nya. Untuk DPI range-nya sendiri di sini Oni R1 bisa sampai 18.000 dpi. Sedangkan untuk 3325 yang ada di Noir M1 Lite dan juga Pressplay Nova V4 ini hanya bisa sampai 10.000 dpi saja. Lalu untuk IPS rate-nya sendiri di sini sudah sampai 400 IPS, untuk acceleration-nya ada di 40 gram. Lalu untuk polling hertz tentu saja mereka masih menganut polling hertz yang sama, yaitu up to 1000 Hz saja. Nah, itu untuk spesifikasinya, jadi bisa dibilang kalau dibandingkan oleh kedua temannya di sini yaitu Nova dan juga Noir M1 Lite, ini memang spesifikasinya lebih tinggi. Dan terus saja kalau memang dibandingkan dengan Nova, mungkin Nova hanya diberi bonus yaitu wireless charging dock ya. Jadi kalau Nova ini memang kita mempunyai fitur utamanya memang dia bisa digunakan charging dock, jadi bisa di wireless chargingnya. Sedangkan untuk Oni R1 ini masih dicas menggunakan USB Type-C saja. Untuk kapasitas baterainya di sini Oni R1 sudah menganut baterai 300 mAh, yang mana untuk penggunaan biasanya 300 mAh itu bisa cukup bertahan lama. Apalagi di sini Oni R1 juga tidak memberikan lampu RGB yang sangat memakan daya, jadi bisa dibilang Oni R1 di sini 300 mAh sudah sangat cukup untuk penggunaan Oni R1. Oh ya, tadi aku belum mention, dan untuk switch-nya sendiri di sini switch-nya menggunakan Huano switch, tidak diketahui Huano tipe yang mana, namun di sini Huano-nya sudah dijamin untuk 20 juta clicks lifetime-nya. Nah, langsung ke pengalaman pemakaiannya saja. Di sini aku sudah mencoba mouse Oni R1 ini dengan game FPS yaitu Counter Strike 2. Dan untuk pengalaman di permainannya ini memang bisa dibilang kalau dibandingkan sensor 3325 yang ada di teman-teman yang lainnya ini, bisa dibilang 3311 ini memang lebih baik sedikit dibandingkan 3325. Tentu saja dalam pemilihan DPI range, di sini DPI range-nya kalau memang bisa bermain di atas 10.000, siapa tahu kalian butuh. Dan untuk presisi dari sensornya ini sendiri lebih baik saat digunakan ngeflick, itu lebih bagus dibandingkan 3325 yang lainnya. Jadi kayak pas ngeflick itu kursornya tidak melontar kemana-mana gitu ya. Dan juga kepresisian mouse ini juga didukung oleh genggaman dari bentuk mouse-nya ini sendiri. Jadi dari mouse-nya ini sendiri secara menggenggam bisa dibilang Oni R1 ini lumayan cocok untuk penggunaan palm grip. Yap, bener banget karena di sini lumayan panjang bentuknya dan juga HAM-nya ini sangat tinggi, jadi ini menurutku sangat nyaman di palm grip saja. Namun untuk claw grip menurutku harus membiasakan lagi karena memang kalau secara aku pribadi biasanya kan aku pakai mouse ini yang ambidextrous, ini ketemunya ergonomis lagi, itu harus membiasakan sedikit untuk memosisikan mouse dalam posisi claw grip seperti itu. Namun secara kenyamanan bisa dibilang mouse ini lumayan sudah cukup nyaman. Dipakai secara 30 menit lamanya, memang di sini tantangannya adalah di keringat. Jadi kadang kalau saat game sudah selesai itu aku masih mengelap tangan dulu, lalu baru lanjut bermain lagi. Biar handling dari mouse ini lebih baik lagi seperti itu. Namun memang dengan finishingnya seperti ini, bekas keringatnya ini tidak begitu membekas di warna putih yang satu ini. Paling nanti yang membekas itu ya pasti kayak daki keringat seperti itu ya, yang sudah menumpuk seperti itu. Lalu dari beratnya sendiri bisa dibilang beratnya ini paling ringan dibandingkan yang lain. Walaupun oleh Vortex Series di sini mereka mengklaim beratnya ini hanya ada di angka 59 gram, di timbangan yang kita pakai ini menunjukkan angka 63 gram sampai 64 gram lah, plus minus seperti itu. Namun bisa dibilang shape dari Oni R1 ini memang sedikit besar, jadi mungkin berat 60 gram itu menurutku masih sangat cocok dan masih sangat bisa dipakai secara nyaman. Bahkan bisa dibilang bentuknya ini masih mirip dengan Nova V4, yang mana Nova V4 ini sempat aku bilang di reviewnya sendiri itu shellnya ini memang sedikit lebih besar ya untuk Nova V4. Jadi Oni R1 ini bisa dibilang shellnya hampir mirip secara ukuran dan juga secara HAM ini tingginya sedikit lebih tinggi oleh Oni R1. Namun secara size-nya, overall size-nya ini bisa dibilang Oni R1 ini sedikit mirip dengan Nova V4. Overall secara pengalaman makanya memang Oni R1 ini memberikan pengalaman yang bisa dibilang sangatlah bagus, terutama di harganya yang hanya ada di pasaran ini. Oni R1 ini dibanderol di harga 320 ribuan saja. Jadi bisa dibilang kalau dibandingkan Nova V4, Nova V4 ini masih lebih mahal karena Nova V4 ini ada dijual di 369.000 tanpa wireless dock.
Lalu dengan wireless dock itu ada di angka 389.000. Lalu untuk Noir M1 Lite, bisa dibilang Noir M1 Lite ini lebih murah sedikit karena Noir M1 Lite ini dijual di harga 309 ribuan saja. Jadi tidak sampai 320.000. Jadi bisa dibilang Oni R1 1 ini ada di tengah-tengah mereka berdua. Namun tentu saja Oni R1 ini bisa dibilang seperti paket komplit. Jadi bisa dibilang semua fiturnya ada di sini. Bluetooth ada, 2,4 GHz pun juga sudah ada. Desain dengan ergonomis yang menarik. Lalu dan juga sensornya pun 3311 ini memberikan performa yang lebih baik dibandingkan sensor Pixar 3325. Jadi kira-kira seperti apa pendapat kalian dengan perilisan baru dari Vortex series Oni R1 ini? Apakah kira-kira kalian lebih memilih Oni R1 atau mungkin kalian yang sudah membeli Nova V4 merasa rugi? Mending aku pilih Oni R1 saja ya, walaupun menurutku itu nggak mungkin sih, karena orang yang beli Nova V4 pasti ngincer wireless dockingnya juga, karena itu memang poin plus dari Nova V4 ya gitu. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Boleh juga kalian kasih pertanyaan-pertanyaan di channel kita, sebisa mungkin akan kami jawab dari video kita langsung atau mungkin dijawab langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya seputar gadget gaming. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.